University, selamat pagi, siang, sore, malam. Tapi semangatnya harus tetap pagi ya, biar tetap fresh. Betul. Oke, kali ini saya tidak sendiri, pasti tidak sendiri sih, karena kita akan berdiskusi dan sharing. Nah, di sebelah saya wajahnya sudah tidak asing lagi dengan Mbak siapa? Halo. Perkenalkan saya Linda dari Coach Shop Indonesia. Oke, untuk saya sendiri gariskernya dari WhatsApp Indonesia juga tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu tema yang penting banget, yaitu tentang komunikasi. Nah, komunikasi ini luas sekali ya, dan merupakan salah satu modal untuk kita bersosialisasi dan hidup bersosial gitu ya, hidup bersosial, di mana kita pasti memerlukan komunikasi itu sendiri. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat luar biasa, sangat penting sekali untuk menjalani kehidupan bersosial kita, yaitu komunikasi. Nah, menurut Mbak Ai sendiri nih, gimana sih, seberapa penting sih komunikasi itu untuk kita hidup bermasyarakat, entah itu bermasyarakat untuk lingkungan sekitar kita atau dalam pekerjaan sendiri, itu seperti apa kalau menurut Mbak Ayu? Oke, langsung ya. Pentingnya sebuah komunikasi. Oke. Kalau dari saya Mbak Ganes ya, tentang komunikasi itu adalah sebuah kebutuhan dasar mungkin ya. Kebutuhan dasar yang memang mau tidak mau kita juga harus menyertakan sebuah skill atau mungkin communication tersebut gitu kan. Nah, biasanya komunikasi itu nggak hanya kita bersuara Mbak Ganes, tapi juga dari pembawaan kita sebenarnya kita juga udah komunikasi. Oh iya, betul sekali. Dari karakter kayak gitu, itu juga sudah bisa disebutkan itu komunikasi kayak gitu Iya, sih. komunikasi. Mungkin kalau kita komunikasi seperti ini adalah verbal, tapi ketika kita menunjukkan badan seperti ini adalah non verbal. Mungkin seperti itu ya Mbak Ayu. Nah, saya setuju sekali dengan Mbak Ayu bahwa komunikasi ini sangat penting dan menjadi dasar ya untuk kita hidup bersosialisasi, hidup bermasyarakat, entah itu dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga. Itu menurut saya satu hal yang dasar sekali dan harus dibutuhkan. Ya, dibutuhkan untuk semua orang gitu. Nah, seringkali kan orang salah tangkap ya Mbak ya. Misalkan kita salah ngomong atau kita ngomongnya mungkin kurang tertata rapi. Nah, itu bisa jadi salah satu permasalahan juga ya, salah satu indikator lah. Kalau misal komunikasi memang kita perlu diperbaiki atau apa gitu kan. Iya, itu menjadi salah satu modal ya Mbak. Nah, tapi kan yang terjadi di lingkungan sendiri, khususnya saya juga ya Mbak ya, dulu itu kayak misalkan mau ngomong itu kayak takut, ngomong tuh kayak grogi gitu. Nah, dari Mbak Ayu sendiri nih, yang saya lihat nih komunikasinya luar biasa sekali ya. Nah, itu gimana sih Mbak, bisa ngasih tips nggak buat teman-teman, khususnya saya sendiri, gimana untuk membuat komunikasi itu enak gitu, bisa diterima oleh semua usia, oleh semua kalangan. Nah, itu kan sulit sekali ya, butuh skill. Nah, dari Mbak Ayu sendiri gimana? Oke, kalau misal kita ngomongin komunikasi kepada siapapun itu, usia dari umur apapun itu ya, kita sebenarnya lihat dulu Mbak, orangnya seperti apa. Kadang tuh memang ada orang yang nggak terima komunikasi kita. Nah, iya. Dan tapi kan kita juga nggak bisa salah sinawang orang ini nggak bisa menerima komunikasi kita atau seperti apa gitu kan. Tapi kita juga harus istilahnya komunikasi itu juga tertata dengan verbal kita yang mungkin language kita yang mungkin bagus, terus gaya non verbal kita yang mungkin bisa dikatakan menghargai lawan pembicara kita ya kan. Nah, itu mungkin salah satu tips ya. Kalau misal memang kita komunikasi itu memang dibutuhkan, tetapi juga terkadang kita komunikasi lawan arah kedua arah seperti ini, kita juga harus menghargai bicara tersebut gitu kan, agar apa ya, istilahnya komunikasi itu kan untuk kita mendapatkan sebuah informasi yang mungkin benar. Nah, itu mungkin salah satunya sih Mbak, kalau dari saya ya. Jadi salah satunya adalah mengetahui karakteristik lawan bicara kita ya. Nah, itu saya setuju sih Mbak, karena kalau misalkan kita kadang contohnya komunikasi bercanda gitu ya, tapi orang ini tuh sebenarnya nggak suka sama bercanda kita yang seperti ini. Nah, itu bisa jadi
orangnya nggak nyaman atau Benar, mungkin benar. memandang kita apa sih Nah. gitu. Nah iya betul sekali Mbak Ayu. Terus saya ingin nambahi sih Mbak, mungkin dari segi Mbak Ayu mungkin lebih ke segi karakteristik ya. Oh, Nah, benar. kalau dari saya sendiri mungkin lebih kepada latihan sih Mbak. Ya, Oke. dari pertama kita perlu tahu dulu nih orangnya seperti apa. Nah, tapi namanya kita itu kan skill ya, kemampuan komunikasi. Kita perlu latih itu. Kalau misalkan kita juga jarang ngobrol, jarang bersosialisasi sama orang, mungkin skill itu masih belum meningkat. Nah, tadi kan Mbak Yu sudah menjelaskan ya, yang pertama adalah kita perlu tahu dulu nih karakteristik lawan bicara kita seperti apa. Nah, kalau dari saya sendiri yang menambahi adalah latihan sih Mbak. Kita perlu tahu dulu orangnya seperti apa. Nah, kalau misalkan sudah kita tahu orangnya seperti ini, kita perlu latihan. Kita pun membaca karakteristik lawan bicara itu juga nggak semata-mata sekali dua kali ketemu, pasti juga butuh proses, butuh mungkin pendekatan dan juga latihan pastinya. Nah, dari komunikasi sendiri juga perlu latihan karena itu kan skill ya, kemampuan. Kalau misalnya kita jarang bersosialisasi, jarang ngobrol sama orang lain, nah itu mungkin kemampuan kita juga masih belum meningkat. Gitu sih Mbak. Oke, komunikasi ini kan luas banget ya Mbak ya, komunikasi interpersonal, intrapersonal. Nah, mungkin yang ingin kita bahas di sini adalah terkait komunikasi interpersonal, yaitu antar manusia. Nah, kalau dari Mbak Ayu sendiri, komunikasi interpersonal itu sekarang di dunia kerja nih Mbak, gimana menurut Mbak Ayu sendiri, penting nggak? Oke, bicara tentang komunikasi interpersonal itu kan pasti dibutuhkan semua orang ya Mbak ya, balik lagi yang saya katakan tadi kan. Apalagi kita duduk di organisasi ya kan, duduk di organisasi dan memang kita dibutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi. Saya pernah ada kata-kata, kalau misal kita komunikasi baik, nah kita mendapatkan informasi juga useful atau value-nya juga dapat kayak gitu. Betul. Nah, ketika mungkin kita berorganisasi, apalagi kita ngomongin organisasi atau mungkin perusahaan gitu ya. Sekarang aja komunikasi itu sudah dijadikan salah satu skill yang memang harus dibutuhkan, apalagi di dunia sales Mbak Gandes. Itu mungkin salah satu peranan penting gitu kan. Dan juga nggak hanya dunia sales, mungkin lebih ke arah internal perusahaan ya, apalagi seperti saya yang memang sering berkoordinasi gitu kan dengan teman-teman atau rekan-rekan tim yang ada di perusahaan, memang harus dibutuhkan sebuah komunikasi interpersonal agar kita mengetahui orang itu seperti apa, dan juga selain kita mengetahui orang seperti apa, kita juga diseimbangi dengan latihan komunikasi kita seperti apa. Terkadang kita ngomong ke orang saja itu kelihatan gugup, nggak percaya diri, apalagi kita belum pernah kan mengetahui orang itu seperti apa kan, kayak gitu sih kalau dari saya. Iya benar banget. Itu tadi sih modal ya Mbak, modal dasar untuk kita bersosialisasi. Entah itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, apalagi kita bekerja itu kayak sangat dibutuhkan sebuah komunikasi kan. Bahkan dari beberapa kualifikasi pekerjaan yang kita tahu, itu pasti ada memiliki komunikasi kemampuan komunikasi yang terutama betul, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ada di front line. Gitu ya Mbak ya. Yes, of course. Oke. Lalu membahas ini kan mungkin antara dua orang ya Mbak ya. Nah, kalau komunikasi publik nih, itu kan dari saya sendiri masih belum banyak kemampuan di sana ya. Itu kan butuh skill juga, butuh kemampuan juga. Bahkan banyak sekali pelatihan, webinar yang itu tuh membahas tentang komunikasi, khususnya untuk komunikasi publik sendiri. Nah, kalau dari Mbak Ayu sendiri, biasanya kita gugup ya Mbak ya, betul ya. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Ayu tadi, gugupnya itu kalau dari Mbak Ayu sendiri ada nggak sih tips untuk mengurangi rasa gugup itu ketika kita berkomunikasi, entah itu dua orang yang mungkin baru kenal atau bahkan kita ngomong di banyak orang yang tambah gugup sekali deh kayaknya. Dari Mbak Ayu gimana?
Oke, mungkin kalau dari saya itu tadi yang pernah dikatakan sama Mbak Ganda sih, ada latihan sebelumnya. Oh, benar. Kita sebelum meeting point dengan orang lain kan kita mengevaluasi dulu atau mungkin kita nge-brief diri kita dulu nih sebelum kita ketemu orang lain kan, dengan orang lain yang mungkin kita udah tahu orangnya seperti apa dan jabatannya apa gitu kan, kita kan udah mengolah tuh di situ, udah mengorganize kan kita di situ, apalagi komunikasi itu nanti akan berjalan secara eksternal dengan pihak eksternal yang seperti itu gitu kan. Dengan mengatasi gugup mungkin pada waktu kita bicara dengan lawan jenis atau mungkin teman kita pembicara ya kan, Orang baru gitu. Iya, orang baru. Kita mungkin ya udah nonverbal kita aja yang mungkin gelagatnya kita yang mungkin bisa penting itu. Iya, gelagatnya kita yang mungkin bisa menjadikan pembawaan kita tuh santai gitu. Terkadang memang orang yang komunikasinya itu nggak percaya diri tuh ada mbak nonverbalnya mungkin kita bisa kebaca kalau misalnya psikologi ya. Kadang tuh orangnya gini-gini atau mungkin kakinya bergetar gitu kan. Nah itu salah satu mungkin faktor poin yang bisa mengurangi untuk komunikasi kita dengan orang baru. Iya, lebih ke latihan aja ya mbak ya. Dan juga bahasa tubuh ini penting banget, saya setuju sekali mbak Ayu. Kalau misalkan bahasa tubuh ini mungkin mudah dibaca sama orang lain ya mbak. Ketika kita gugup, ketika kita aduh cemas tuh kadang badan itu bahasa tubuhnya itu nggak tegap, nggak enak dipandang bahkan ya mbak ya. Dan itu semakin menambah rasa gugup itu sendiri. Nah kalau dari saya sendiri ingin menambahkan lebih kepada kalau misalkan kita ingin berkomunikasi sama orang atau mungkin di publik itu sendiri ya, itu lebih ke penguasaan materi sebenarnya. Itu penting banget ketika kita mau ngobrol sama orang, ketika kita apalagi khususnya untuk jumlah yang banyak ya ngobrol di depan, itu kita perlu penguasaan materi dulu. Jadi kita sudah catat tuh mau ngobrol ini, lalu ngobrol ini. Nah jadi apa yang kita sampaikan ya betul, jadi apa yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan runtut dan juga jelas. Gitu sih. Good. Benar sih apa yang dikatakan Bang Gades, karena memang selain kita latihan juga, kita juga harus itu tadi yang saya katakan meng-brief diri kita. Meng-brief itu dalam artian kita juga harus mengetahui materi apa yang ingin kita sampaikan gitu kan. Ya sama aja pada saat saya kerja ya kan, bertemu dengan pihak eksternal yang sangat banyak sekali, saya harus mengetahui nih pertanyaan-pertanyaan apa saja yang memang harus saya sampaikan dengan yang mungkin berkaitan dengan value-nya perusahaan. Iya gitu Mbak Gades. Nah itu jadi pentingnya komunikasi ya mbak ya. Sangat penting. Karena itu modal, itu dasar kita berkehidupan, bersosialisasi dengan orang lain, dengan entah itu masyarakat sekitar, lingkungan, keluarga, kolega atau partner kerja kita, itu sangat penting. Nah itu oleh karena itu sangat kami sarankan ya untuk lebih berlatih lagi untuk teman-teman yang mungkin ngerasa aduh skill komunikasi itu kurang nih, atau khususnya saya sendiri sih ya ngomong di depan umum kadang aduh keringetan gini itu salah satu grogi ya. Itu bisa berlatih terus, dan zaman sekarang itu sudah banyak banget mbak, kita bisa akses banyak media di YouTube, di TikTok, semua sekarang sudah serba mudah dan tentunya ada juga yang gratis, jadi gak ada alasan untuk nggak mau update diri. Benar, betul sekali. Mungkin teman-teman ya di generasi milenial ya kan sering banget nih apa pegang laptop atau apa pegang HP ya, mungkin sudah mengetahui lah tentang caranya komunikasi dengan cara kita yang memang awalnya orang introvert kita butuhkan komunikasi itu seperti apa, pasti ada kalau misalnya kita memang mau. Iya betul. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini Mbak Ayu, sangat luar biasa sekali. Terima kasih waktunya. Saya Ganis Kurnia dan saya Indah Pritasari pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Dah.